idza mata ibnu adam anqata amalu illa min talas. Itu sangat masyhur. Kalau meninggal seorang manusia maka terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Nah, banyak hadis-hadis lain menyebutkan bukan cuma 3. Ya, banyak termasuk lain kita baca sekarang ini. Yang kita mendapatkan dalam hadis ini menunjukkan bukan cuma 3 tapi banyak. Inna mimman yalhaqu mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautihi. Sesungguhnya apa-apa amal yang akan mengikuti seorang mukmin dari amal dan kebaikan yang dia lakukan sampai dia meninggal dan setelah dia meninggal, di antaranya adalah ilman 'allamahu wa nashrahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ilmu yun tafabe kalau dalam di situ. Wa waladan sholihan tarakahu, dan dia meninggalkan anak yang soleh. Ya, anak yang soleh dengan amal-amalnya. Kalau dalam hadis yang pertama itu kan waladun soleh yad'u lahu, anak soleh mendoakan. Sebenarnya anak soleh bukan cuma mendoa kebaikan untung ke kita. Ingat, anak soleh itu bukan cuma ketika dia doa ke kita baik kita dapat untung, tapi sepanjang kehidupan mereka dengan segala kebaikan nguntung ke kita. Kenapa? Pahala-pahala itu boleh jadi akan juga balik ke kita kalau kita ngajari anak-anak itu. Kita dulu yang ngajari dia, yang ngajari dia sholat, ibadah, berakhlak dan seterusnya. Maka pahala apapun yang mereka lakukan kita masuk juga dalam bagian itu. Kemudian di antara keuntungan itu kegembiraan yang selalu kita dapatkan di alam barzah ketika kita meninggalkan anak-anak yang saleh. Kenapa dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya tu'radul a'mal lil aba wa anbiya, yaumul jum'ah yaum tu'radul a'mal lil aba wal anbiya. Hari Jumat hari akan dilaporkan segala tingkah laku perbuatan wong yang hidup ini kepada wong tua mereka atau nenek moyang mereka sudah meninggal, dan juga kepada para nabi. Jadi amal ibadah kita ini yang kita lakukan akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal. Ketika dia dapatkan amal ibadah perbuatan kita semuanya baik, indah, maka mereka gembira, masrurun, senang, gembira, dan mendoakan agar kita diistiqomahkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, naudzubillah, kalau kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, termasuk yang sangat menyedihkan, bahkan ini sampai jadi suatu seakan-akan penyesalan bagi seorang yang wafat itu, yang insya Allah tidak terjadi pada kita, cuma banyak kejadiannya. Ya, ketika seorang yang kaya meninggalkan harta yang banyak dan anak juga banyak. Dia meninggal, anak cekcok, anak berebut tentang harta waris. Yang dulunya waktu dia hidup anak ni masya Allah makan bareng, duduk bareng, berangkulan, masya Allah nikmat. Ketika dia meninggal, ternyata itu yang terjadi sampai dia ngomong, cobalah aku mati fakir, kata dia. Cobalah aku dulu mati miskin, tidak terjadi ribut macam ini. Padahal niat dia dulu tu meninggalkan harta untuk anak, dan itu bukan untuk berarti dia pengen macam itu kejadiannya. Cuma daripada kalau aku tahu macam ini jadinya, di bahasa kita, biarlah aku tinggalkan, aku dalam keadaan tidak meninggalkan harta. Apalagi kita yakin rezeki itu tidak perlu kita carikan, Allah sudah akan membagi bagi anak-anak kita. Sebenarnya kita tidak ada tugas, tidak ada kewajiban harus mikir ke kaget kalau aku mati anak aku ke mana. Bukan tugas kita. Tugas kita nunjuk makan waktu kita hidup. Kita hidup, anak kita tugas kita nunjuk dia makan. Kewajiban kita. Kalau kita sudah meninggal, bukan tugas kita lagi. Balik lagi kepada Allah yang ngatur mana itu. Nah, kadang-kadang kita mikir ke kaget mana kalau aku meninggal lagi, aku nak nyiap ke kalau sampai gitu jungkal balik tegak duduk sampai dahulu sampai apa, biar anak kita punya kalau sewang mobil, sewang rumah, padahal Allah tidak juga macam itu. Yang buruk itu kalau sampai kita demi hal ini meninggalkan kedekatan kita sama Allah, sampai tidak sempat ibadah, tidak sempat ke majlis, tidak sempat melakukan kebaikan, jungkal balik untuk mereka. Nah, alangkah mengenaskannya kita sudah jungkal balik sampai kita ni jarang mendekat ke pintu Allah demi anak-anak. Pas kita meninggal, anak kita beributan, bercekcokan, 2 kali rugi kita. Na'udzubillah. Ini yang kadang-kadang ada pada diri kita yang memikirkan yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Kewajiban kita ya semasa anak hidup itu. Ya bukan berarti tidak boleh meninggalkan warisan. Rasul juga pernah menasihati seorang sahabat ketika ada seorang sahabat ingin menghibahkan seluruh hartanya. Uji Nabi, kalau waktu itu dia sudah dalam keadaan memang ngerasa sakit dan tidak lama lagi mungkin dia bakal meninggal. Jadi dia pengen menghibahkan. Uji Nabi, jangan. Akan lebih baik kalau kau meninggalkan anak kau masih punya harta. Jangan galau-galau. Ya, tinggal ke sisikan, ya, akan lebih baik keadaan kalau kau meninggal anak kau tinggalkan harta, tapi harta yang ya, mungkin mencukupi mereka baik, bukan harta yang melalaikan mereka. Ya boleh baik kita jadi orang kaya raya meninggalkan anak kita harta, tapi kalau kita mampu mendidik mereka untuk benar-benar menjadi orang yang
saleh, yang mana setelah kita wafat harta itu akan digunakan oleh mereka untuk di jalan Allah, sehingga harta itu pun pahalanya ngalir kepada kita, walaupun sudah bukan milik kita lagi. Kalau kita sudah meninggal, bukan milik kita lagi, sudah milik anak kita. Cuma tanggung jawab itu tetap akan membekas pada kita. Kita yang enjoy, kita yang minum. Kalau itu baik, maka kita akan masukkan kesenangan, kegembiraan. Tapi awala dan salihan tarkahu, atau dia meninggalkan anak-anak yang saleh. Rasulullah